Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim 10 dengan materi kalimat rujukan yang beranggotakan ada Hilda Safitri dengan NIM terakhir 017, kemudian saya sendiri Salsabila Giadurpa dengan NIM terakhir 031, kemudian ada Tarisa Maulidia dengan NIM terakhir 036, kemudian ada Octavian Reis Anwari dengan NIM terakhir 046, kemudian ada Nailatul Ruha dengan NIM terakhir 149. Pengertian rujukan. Rujukan atau yang lebih dikenal dengan daftar pustaka atau daftar rujukan merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya tulisan dari segi konsep, teori, dan petunjuk tertentu. Perbedaan antara daftar pustaka dan daftar rujukan adalah daftar rujukan adalah sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam memperkaya tulisannya dan digunakan secara langsung atau dikutip dalam karya yang dibuat. Sedangkan daftar pustaka adalah sumber informasi untuk memperkaya pemahaman penulisan terhadap materi yang ditulis, namun tidak digunakan secara langsung atau tidak dikutip dalam tulisannya. Selanjutnya yaitu komponen rujukan. Komponen rujukan sendiri ada 5 hal. Yang pertama adalah penulis dengan ketentuan yang pertama nama pengarang ditulis terbalik, yaitu nama belakang pengarang ditulis di depan diikuti tanda koma lalu nama depan. Yang kedua, tanpa diikuti gelar atau titel apapun. Yang ketiga, diperbolehkan menyingkatkan nama pengarang. Yang keempat, bila pengarangnya 2 orang, keduanya harus dicantumkan dan pengarang pertama dibalik dan pengarang kedua ditulis terbalik. Yang kelima, jika pengarang lebih dari 2 orang, cukup pengarang pertama yang ditulis lalu diikuti tanda koma dan kawan-kawan. Dan yang keenam, jika dalam daftar rujukan terdapat lebih dari 1 rujukan yang ditulis oleh sebuah pengarang, setiap daftar rujukan harus mencantumkan nama pengarang. Dan yang terakhir, jika pengarang merupakan editor atau penyunting, maka sesudah nama tulisan penyunting dalam kurung. Yang kedua yaitu tahun sumber. Tahun sumber adalah waktu kapan buku sumber rujukan ditulis dan dipublikasikan. Ketentuannya yang pertama ditulis sesudah nama pengarang diakhiri tanda titik. Yang kedua tidak boleh ditulis dalam tanda kurung. Dan yang terakhir, jika rujukan tidak diketahui tahun penerbitnya, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. Yang ketiga yaitu judul sumber. Ketentuan penulisan judul pada daftar rujukan yang pertama ditulis cetak miring dan garis bawah bila diketik manual. Yang kedua, anak judul ditulis sesudah judul dibatasi oleh tanda titik 2. Yang ketiga, judul artikel, skripsi, laporan penelitian selain buku ditulis di antara tanda petik. Yang keempat, keterangan menyertai judul seperti jilid, edisi, penerjemah ditulis sesudah judul diakhiri tanda titik. Khusus karya terjemahan dilengkapi nama penerjemahnya. Dan yang terakhir, jika judul rujukan berupa artikel yang terdapat dalam sebuah buku, majalah, dan media lain ditulis di antara tanda petik dan dilanjutkan dengan pengarang, nama media atau buku, tempat artikel itu dimuat, diakhiri tanda titik. Dan yang keempat adalah kota tempat sumber diterbitkan. Ketentuan penulisan kota dapat beberapa sumber rujukan diterbitkan, seperti nama kota ditulis secara spesifik di antara sumber diterbitkan. Yang kedua, penulisan kota diakhiri tanda titik 2. Yang terakhir adalah penerbitan. Penerbitan adalah lembaga yang menerbitkan sumber rujukan. Selain itu, penerbit juga bisa berupa nama percetakan dan mencetak sumber rujukan. Ketentuan penulisan penerbitan yang pertama, menulis lembaga penerbitan dengan lengkap. Yang kedua, menulis nama percetakan dengan lengkap. Dan yang terakhir, tanpa diakhiri tanda titik. Selanjutnya yaitu gaya penulisan kata rujukan. Gaya penulisan kata rujukan terdiri dari 3 gaya, diantaranya 1. Gaya bidang humaniora. Pada gaya bidang humaniora, pemakaian tanda baca sesuai kaidah dalam pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu gaya bidang sains. Pada gaya bidang sains, tahun terbit ditulis di belakang nama pengarang dan huruf kapital hanya dipakai kata pertama judul, kata lainnya selain nama diri ditulis dengan huruf biasa.
Yang ketiga yaitu gaya kombinasi. Gaya kombinasi adalah gaya yang menggabungkan antara gaya humaniora dan gaya sains. Fungsi rujukan. Rujukan berfungsi sebagai landasan teori, yaitu untuk memperjelas pembahasan serta rujukan silang antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Jenis rujukan. 1. Format MLA, The Modern Language Association, pencantuman buku didasarkan urutan tahun terbit. 2. APA, American Psychological Association, pencantuman buku didasarkan abjad judul buku. Sistem perujukan sumber bacaan. 1. Sistem catatan, Note Bibliography, menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki, footnotes atau catatan belakang, endnotes atau langsung dalam daftar pustaka, bibliography. 2. Sistem langsung, parenthetical reference, yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan. 1. Langsung pada bagian yang dikutip. 2. Pada daftar kutipan, list of works cited, atau pada daftar pustaka. Penulisan kata rujukan. 1. Rujukan dari koran atau majalah. Penulisan daftar rujukan berasal dari koran atau majalah tidak berbeda jauh dari daftar rujukan yang berasal dari buku. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Nama pengarang ditulis paling awal, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. Judul artikel yang dikutip ditulis dengan cetak biasa dan berhuruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata tugas. 2. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata dan ditulis miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. 3. Judul artikel ditulis di antara tanda petik 2. Penulisan kata rujukan yang kedua yaitu rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga. Rujukan berupa dokumen resmi negara dan lembaga teknik penulisannya. Yang ketiga, rujukan dari internet. 1. Rujukan dari internet berupa karya individual. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahasa cetak, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal, dicetak miring, dengan diberi keterangan dalam kurung online, volume atau nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan disertai tulisan waktu pengaksesan dalam tanda kurung. Yang kedua, rujukan dari internet berupa artikel jurnal. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, dengan diberi keterangan dalam tanda kurung, volume dan nomor, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengunduhan dalam tanda kurung. 3. Rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Nama pengarang ditulis seperti aturan bahan cetak, diikuti tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, dengan diberi keterangan dalam tanda kurung, kemudian diakhiri dengan alamat pos L sumber rujukan dengan disertai keterangan waktu pengunduhan yang ditulis di antara tanda kurung. Yang terakhir yaitu yang keempat, rujukan dari internet berupa pos elektronika, pos L pribadi. Penulisannya diawali dengan nama pengiriman pos L, diikuti keterangan dalam kurung, alamat pos L pengirim, kemudian tanggal, bulan, tahun, dan topik isi bahan dicetak miring, lalu nama yang dikirim email dengan disertai keterangan dalam kurung alamat pos L yang dikirim. Go